Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, memeras keringat dan menguras pikiran, tetapi rasanya semua pintu tetap tertutup rapat? Di saat-saat seperti itulah, seringkali muncul rasa lelah yang amat sangat, di mana harapan seolah-olah mulai memudar dan dunia terasa semakin sempit menghimpit. Menonton video ini akan membantu Anda memahami bahwa setiap perjuangan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia di mata Sang Pencipta. Kita seringkali merasa sendirian dalam menghadapi badai kehidupan. Namun sebenarnya ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang bekerja untuk kita. Di balik setiap kesulitan yang kita hadapi, tersimpan rencana besar yang seringkali tidak mampu kita jangkau dengan nalar manusia yang terbatas. Kita perlu menyadari bahwa titik terendah dalam hidup seringkali merupakan tempat di mana Allah sedang mempersiapkan kita untuk menerima anugerah yang jauh lebih besar dari apa yang kita minta sebelumnya. Mari kita selami lebih dalam bagaimana cara kita tetap bertahan. Lalu bagaimana sebenarnya kita bisa mengenali tanda-tanda bahwa Allah akan segera membantu kita? Ini adalah pertanyaan besar yang sering muncul di benak setiap hamba yang sedang diuji. Seringkali pertolongan itu tidak datang dalam bentuk yang kita bayangkan, melainkan dalam bentuk ketenangan hati yang tiba-tiba hadir di tengah badai. Bagaimana cara agar kita tetap kuat di saat-saat yang paling sulit sekalipun? Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang tanda-tanda kehadiran pertolongan Allah saat hidup terasa sangat menjempit. Kita harus belajar untuk peka terhadap sinyal-sinyal spiritual yang dikirimkan olehnya. Terkadang, tanda itu muncul lewat sebuah ayat yang kita dengar secara tidak sengaja atau melalui nasihat dari orang asing. Janganlah kita berputus asa, karena sesungguhnya fajar kemenangan hanya akan muncul setelah melewati malam yang paling gelap dan paling sunyi dalam hidup kita. Seringkali kita bertanya dengan nada penuh keputusasaan, mengapa aku diuji seberat ini? Apakah Allah telah meninggalkanku? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini sangat manusiawi, namun jika dibiarkan, mereka dapat mengikis keimanan kita. Melalui video ini, kita akan merenungkan kisah para nabi seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan atau Nabi Musa di depan Laut Merah. Mereka pernah berada di titik buntu yang secara logika manusia tidak ada jalan keluar. Namun pada saat itulah mukjizat hadir. Kesulitan bukanlah tanda bahwa Allah benci, melainkan tanda bahwa Allah sedang memperhatikan kita dengan sangat dekat. Ujian adalah cara Allah berkomunikasi dengan hambanya agar kita kembali bersujud dan mengakui kelemahan diri. Tanpa adanya kesulitan, kita mungkin akan menjadi pribadi yang sombong dan merasa tidak membutuhkan kekuatan dari Sang Maha Pencipta dalam setiap langkah yang kita ambil. Ketahuilah bahwa ketika semua jalan terasa tertutup dan bantuan dari manusia tidak kunjung datang, itulah saatnya kita diajarkan untuk tidak bergantung kepada makhluk. Kita seringkali terlalu berharap pada jabatan, harta, atau bantuan dari teman. Namun Allah ingin membersihkan hati kita dari ketergantungan selain kepadanya. Kita diajarkan untuk menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah secara total. Dalam konsep Islam, ini disebut dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Menonton video ini akan membuka mata hati Anda bahwa kepasrahan bukanlah berarti menyerah tanpa usaha, melainkan sebuah keyakinan bahwa setelah usaha maksimal dilakukan, hanya Allah yang berhak menentukan hasilnya. Saat kita sudah mencapai titik di mana kita berkata, "Cukuplah Allah bagiku," maka disitulah keajaiban biasanya akan mulai terjadi dan pintu-pintu yang tadinya terkunci rapat akan terbuka dengan sendirinya tanpa diduga-duga. Setiap ujian yang datang dalam kehidupan manusia sesungguhnya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu agar kita menjadi lebih kuat dan dewasa secara spiritual. Ujian adalah bagian dari tarbiyah atau pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sebuah besi yang harus dibakar dalam api yang sangat panas agar bisa dibentuk menjadi pedang yang tajam dan berguna. Begitu pula dengan jiwa manusia. Tanpa api ujian, kita hanyalah besi mentah yang mudah berkarat dan tidak memiliki nilai guna yang tinggi. Menonton penjelasan ini akan menyadarkan kita bahwa rasa sakit yang kita rasakan saat ini adalah proses pembakaran untuk membentuk mentalitas yang tahan banting. Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan hambanya. Jika ujianmu terasa sangat berat, itu berarti Allah tahu bahwa kamu memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menanggungnya dan keluar sebagai pemenang di akhir cerita. Ketika kita berbicara tentang pertolongan Allah, kita harus memahami bahwa waktu Allah bukanlah waktu manusia. Seringkali kita merasa terburu-buru dan ingin masalah kita selesai dalam sekejap mata. Namun Allah sedang melatih kesabaran kita. Menonton video ini akan membantu Anda memahami bahwa penundaan bukanlah penolakan.
Ada kalanya Allah menunda memberikan jalan keluar karena Dia ingin mendengar rintihan doa kita lebih lama lagi. Dia merindukan suara hambanya yang bersujud di keheningan malam dengan air mata yang mengalir tulus. Dalam setiap detik penantian tersebut, ada dosa-dosa yang sedang digugurkan dan ada derajat yang sedang ditinggikan di sisinya. Jika pertolongan itu datang terlalu cepat, mungkin kita tidak akan belajar tentang arti kesabaran dan ketangguhan. Maka nikmatilah proses penantian ini dengan tetap menjaga prasangka baik kepada Sang Khalik, karena setiap helai nafas kita berada dalam genggaman kekuasaannya yang mutlak dan tak terbatas. Salah satu tanda yang paling nyata bahwa pertolongan Allah sudah sangat dekat adalah ketika hati Anda tiba-tiba merasa tenang meskipun masalah belum selesai. Ini adalah sebuah anugerah besar yang seringkali diabaikan oleh banyak orang. Menonton penjelasan ini akan menyadarkan kita bahwa ketenangan hati adalah bentuk pertolongan pertama dari Allah sebelum Dia mengubah keadaan lahiriah kita. Saat dunia di sekitar kita sedang kacau dan badai ujian menghantam dari segala arah, namun di dalam dada kita ada kedamaian yang tak terlukiskan, itu adalah bukti bahwa Allah sedang mendekap jiwa kita. Ketenangan ini membuat kita bisa berpikir jernih dan bertindak tepat dalam menghadapi persoalan. Tanpa ketenangan dari Allah, manusia akan mudah terjebak dalam kepanikan yang justru memperburuk keadaan. Oleh karena itu, mintalah ketenangan hati di setiap sujudmu, karena dari hati yang tenanglah, solusi-solusi ajaib akan mulai bermunculan satu demi satu secara alami. Mari kita merenungkan kembali janji Allah dalam Al-Quran, bahwa sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kalimat ini diulang 2 kali untuk memberikan penekanan yang sangat kuat agar kita tidak memiliki keraguan sedikit pun. Menonton video ini akan mengingatkan Anda bahwa kemudahan tidak datang setelah kesulitan itu pergi, melainkan kemudahan itu menyertai kesulitan tersebut. Di dalam setiap masalah, sebenarnya sudah Allah selipkan kunci jawabannya, namun hanya mata hati yang bersih yang mampu melihatnya. Seringkali kita terlalu fokus pada besarnya tembok yang menghalangi jalan kita, sehingga kita lupa melihat ada pintu kecil yang Allah buka di sampingnya. Kita perlu melatih sudut pandang kita agar selalu berfokus pada kebesaran Allah, bukan pada besarnya masalah kita. Jika kita membesarkan Allah di dalam hati, maka segala masalah di dunia ini akan terlihat sangat kecil dan remeh, seperti butiran debu di tengah luasnya alam semesta yang menakjubkan ini. Pernahkah Anda merasa secara tiba-tiba dipertemukan dengan seseorang yang memberikan solusi bagi masalah Anda, padahal Anda tidak pernah meminta bantuan kepadanya? Ini adalah salah satu cara Allah mengirimkan bantuannya melalui perantara hamba-hambanya yang lain. Menonton video ini akan membuka wawasan Anda bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur strategi dalam kehidupan kita. Dia mampu menggerakkan hati siapapun untuk menolong kita di saat yang paling tepat. Terkadang pertolongan itu datang lewat lisan seorang anak kecil atau lewat sebuah tulisan yang tidak sengaja kita baca di media sosial. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah diatur dalam skenario besar yang sangat presisi. Tugas kita hanyalah menjaga hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minan nas. Ketika hubungan kita dengan Sang Pencipta sudah harmonis, maka alam semesta beserta isinya akan tunduk dan bergerak untuk membantu mempermudah segala urusan-urusan yang kita miliki. Zaman pernah meremehkan kekuatan sedekah di tengah masa sulit yang sedang Anda hadapi saat ini. Banyak orang berpikir bahwa sedekah hanya dilakukan saat kita memiliki harta berlebih. Padahal sedekah di waktu sempit adalah salah satu pembuka pintu langit yang paling ampuh. Menonton video ini akan mengajarkan Anda bahwa dengan membantu urusan orang lain, maka Allah akan secara otomatis membantu urusan Anda. Ini adalah hukum langit yang sudah dibuktikan oleh banyak orang beriman di sepanjang sejarah. Ketika kita melepaskan sedikit dari apa yang kita miliki untuk mereka yang lebih membutuhkan, kita sebenarnya sedang melakukan investasi dengan Allah. Allah akan membalas setiap kebaikan itu dengan berlipat ganda, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk kesehatan, keharmonisan keluarga, dan jalan keluar dari kerumitan hidup. Jadikanlah sedekah sebagai gaya hidup, terutama di saat Anda merasa sedang tidak memiliki apa-apa, karena itulah saat di mana iman Anda benar-benar sedang diuji kejujurannya. Selain sedekah, ada satu senjata lagi yang sangat luar biasa, namun seringkali dilupakan, yaitu memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah.
Menonton video ini akan memberikan Anda pemahaman baru bahwa terkadang pintu rezeki dan pertolongan terhambat karena adanya tumpukan dosa yang kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Istighfar adalah kunci yang bisa membuka gembok-gembok kesulitan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa saja yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan mengakui kesalahan kita di hadapan Allah, kita sedang merendahkan diri serendah-rendahnya, dan disitulah Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Jangan biarkan lisanmu kering dari menyebut asma Allah, karena setiap kalimat thayyibah yang kamu ucapkan adalah getaran energi positif yang akan menarik rahmat Allah turun ke dalam kehidupan pribadimu secara nyata dan penuh keberkahan. Kita juga harus waspada terhadap godaan setan yang selalu membisikkan rasa putus asa dan keraguan terhadap rahmat Allah. Setan ingin kita merasa bahwa Allah tidak mendengar doa-doa kita dan bahwa perjuangan kita akan berakhir sia-sia. Menonton video ini akan membentengi diri Anda dari tipu daya tersebut. Ingatlah bahwa keputusasaan adalah dosa besar, karena itu berarti kita meragukan kemampuan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Lawanlah bisikan itu dengan mengingat kembali begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan di masa lalu. Jika dulu Allah pernah menolongmu keluar dari masalah yang berat, maka mengapa kamu ragu bahwa Dia akan menolongmu lagi kali ini? Allah tetaplah Tuhan yang sama, yang kasih sayangnya melampaui murkanya. Kuatkanlah fondasi tauhidmu dan katakan pada dirimu sendiri bahwa selama masih ada Allah, maka tidak ada alasan bagiku untuk menyerah pada keadaan yang tampak sulit secara kasat mata manusia. Menonton video ini akan membawa Anda pada perenungan tentang pentingnya menjaga lisan di saat tertimpa musibah. Seringkali saat kita merasa buntu, lisan kita justru mengeluarkan keluhan yang justru menjauhkan pertolongan Allah. Ingatlah bahwa setiap kata adalah doa, dan setiap keluhan adalah bentuk ketidaksabaran kita terhadap takdir. Sebaliknya, orang-orang yang dicintai Allah adalah mereka yang mampu mengucapkan Alhamdulillah dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Mengapa demikian? Karena mereka yakin bahwa di balik pahitnya obat, ada kesembuhan yang sedang menanti. Di balik beratnya beban, ada otot spiritual yang sedang diperkuat. Jika kita mampu bersyukur di tengah kekurangan, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Jadikanlah setiap hembusan nafasmu sebagai sarana untuk memuji keagungannya, karena dengan memuji Allah, hati akan menjadi lapang dan dunia yang tadinya terasa sempit akan terasa seluas galaksi yang penuh dengan keajaiban warna-warni ini. Kita juga harus menyadari bahwa salah satu tanda pertolongan Allah sedang bekerja adalah ketika Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang sebenarnya kita inginkan, namun buruk bagi masa depan kita. Menonton penjelasan ini akan membantu Anda berdamai dengan kegagalan. Terkadang kita merasa sedih karena sebuah pintu tertutup, padahal Allah sengaja menutupnya agar kita tidak masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan bahaya. Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui apa-apa tentang masa depan. Mungkin saat ini kamu menangis karena kehilangan pekerjaan atau hubungan. Namun di masa depan kamu akan bersyukur karena Allah telah menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Pertolongan Allah juga bisa berbentuk perlindungan dari keinginan hawa nafsu kita sendiri. Percayalah pada skenarionya, karena tidak ada satupun kejadian di semesta ini yang luput dari pengawasannya yang maha teliti dan penuh dengan kasih sayangnya yang luar biasa luasnya. Pernahkah Anda merasakan kekuatan yang tiba-tiba muncul untuk melakukan amal kebaikan di saat Anda sendiri sedang sulit? Menonton video ini akan menunjukkan bahwa itu adalah sinyal kuat pertolongan Allah sedang menyertai Anda. Ketika Anda mampu membantu orang lain meskipun Anda sendiri sedang dalam kesempitan, itu adalah bukti bahwa Allah telah memilih Anda untuk menjadi saluran rahmat-Nya. Rasulullah bersabda bahwa Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jangan menunggu kaya untuk berbagi. Jangan menunggu bahagia untuk menghibur orang lain. Justru dengan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain, energi positif akan kembali kepada Anda dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Di dalam hukum spiritual, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai.
Jika kita menanam kemudahan bagi urusan orang lain, maka Allah akan mengirimkan bala bantuan dari langit untuk memudahkan segala urusan kita yang terasa buntu dan sulit dijalani. Salah satu momen paling krusial dalam menjemput pertolongan Allah adalah pada saat sujud terakhir dalam sholat kita. Menonton video ini akan mengingatkan Anda bahwa jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Di posisi yang paling rendah itulah, doa-doa kita naik menembus 7 lapis langit menuju arah Sang Pencipta. Jangan terburu-buru dalam sujudmu, tumpahkanlah segala keluh kesah, air mata dan harapanmu hanya kepadanya. Mintalah dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika Anda bangun dari sujud dengan perasaan yang lebih ringan, itu tandanya beban Anda telah diambil alih oleh kekuatan yang maha besar. Jangan pernah merasa doa Anda tidak didengar hanya karena jawaban tidak datang hari ini. Setiap doa adalah benih yang sedang tumbuh di kebun takdir Anda, dan ia akan mekar pada waktu yang paling indah menurut pilihan terbaik Allah untuk hidup Anda. Kita seringkali terjebak dalam pikiran bahwa pertolongan Allah harus selalu berupa uang atau materi. Menonton video ini akan memperluas cakrawala berpikir Anda bahwa kesehatan yang baik, anak-anak yang soleh, dan teman-teman yang mendukung juga merupakan bentuk pertolongan Allah yang luar biasa nilainya. Seringkali kita merasa buntu dalam satu hal, namun Allah memberikan kelapangan di 10 hal lainnya. Hanya saja kita sering lupa untuk menghitungnya. Cobalah untuk mengambil kertas dan pena, lalu tuliskan segala hal baik yang masih Anda miliki hari ini. Anda akan terkejut menemukan betapa banyaknya tangan Allah yang sedang bekerja menjaga Anda setiap harinya. Menyadari banyaknya nikmat yang tersisa akan memunculkan energi positif yang luar biasa untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Rasa syukur adalah magnet bagi pertolongan-pertolongan baru yang lebih besar. Jangan biarkan satu kesulitan membuatmu melupakan ribuan kemudahan yang telah Allah tebarkan dalam perjalanan hidupmu selama ini. Mari kita bahas tentang waktu sepertiga malam terakhir, saat di mana Allah turun ke langit dunia dan bertanya, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan." Menonton video ini akan memotivasi Anda untuk bangun dan mengambil air wudhu di saat orang lain sedang terlelap. Sholat tahajud adalah jalur ekspres untuk mendapatkan bantuan dari pusat kekuasaan tertinggi di alam semesta. Di saat suasana sunyi, komunikasi antara ruh kita dengan Allah menjadi sangat murni tanpa gangguan duniawi. Itulah saatnya kita mengetuk pintu langit dengan penuh ketukan yang gigih. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa di waktu ini, karena ia laksana anak panah yang tidak pernah meleset dari sasarannya. Meskipun tubuh terasa lelah, namun batin akan terasa sangat kuat setelah berdialog dengan Sang Pencipta. Pertolongan Allah seringkali diturunkan tepat setelah seorang hamba menunjukkan kesungguhannya dengan bangun di tengah malam hanya untuk bersimpuh di hadapannya tanpa ada saksi mata selain para malaikatnya. Seringkali kita merasa sudah berdoa begitu lama, namun keadaan tidak kunjung berubah. Menonton penjelasan ini mungkin terdengar aneh, namun seringkali masalah yang sangat berat adalah cara Allah memaksa kita untuk melepaskan diri dari lingkungan yang buruk atau kebiasaan yang merusak. Tanpa adanya tekanan yang besar, mungkin kita tidak akan pernah berani mengambil langkah besar untuk berubah. Krisis seringkali menjadi katalisator bagi transformasi diri yang luar biasa. Jika Anda merasa hidup Anda sedang hancur berantakan, mungkin itu karena Allah sedang mengatur ulang kepingan-kepingan hidup Anda agar menjadi bentuk yang jauh lebih indah dan lebih kokoh. Jangan takut pada kehancuran, karena terkadang sesuatu harus dihancurkan terlebih dahulu agar bisa dibangun kembali dengan fondasi yang lebih kuat. Percayalah bahwa Allah adalah arsitek terbaik bagi hidup Anda, dan Dia tidak pernah melakukan kesalahan dalam mendesain setiap detail peristiwa yang Anda alami saat ini. Ketika pertolongan Allah akhirnya datang, seringkali ia muncul dalam bentuk yang sangat sederhana dan tidak terduga. Menonton video ini akan melatih kepekaan Anda terhadap hal-hal kecil. Mungkin sebuah ide yang tiba-tiba muncul di kepala Anda saat sedang berjalan, atau sebuah kesempatan kecil yang tadinya Anda anggap remeh. Allah tidak selalu menurunkan kilat dan guntur untuk menunjukkan kekuasaannya. Seringkali Dia bekerja dalam kelembutan dan kesunyian. Tugas kita adalah menjadi pengamat yang cerdas terhadap tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Jangan menutup diri dari peluang-peluang baru hanya karena itu tidak sesuai dengan rencana awal Anda. Skenario Allah jauh lebih luas dan lebih canggih daripada logika kita. Tetaplah fleksibel dan terbuka pada bimbingannya. Mintalah kepada Allah agar Anda diberikan hikmah untuk bisa memahami setiap isyarat yang Dia berikan, sehingga Anda tidak melewatkan pintu keluar yang sebenarnya sudah ada di depan mata Anda.
Kita juga harus belajar dari kisah Nabi Yusuf yang harus dibuang ke sumur, difitnah, dan dipenjara selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Menonton video ini akan memberi Anda perspektif jangka panjang. Jika Nabi Yusuf menyerah saat berada di dalam sumur atau di dalam penjara, beliau tidak akan pernah mencapai istana. Setiap fase pahit yang beliau lalui adalah anak tangga menuju kemuliaan. Begitu juga dengan hidup Anda. Mungkin saat ini Anda sedang berada di penjara masalah, namun ketahuilah bahwa ini adalah bagian dari kurikulum ilahi untuk mempersiapkan Anda menjadi pemimpin atau orang sukses di masa depan. Tidak ada kesuksesan yang instan dan tidak ada kemuliaan tanpa melalui proses ujian yang menguji integritas dan kesabaran. Tetaplah menjadi orang baik meskipun lingkungan sekitarmu tidak baik. Pertolongan Allah akan datang sebagai hadiah atas keteguhan hatimu dalam menjaga nilai-nilai kebenaran di tengah badai cobaan yang melanda. Setelah menonton video ini, penting bagi kita untuk mengevaluasi kembali bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Ingatlah bahwa ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Banyak orang yang bekerja sangat keras dan berdoa siang malam, namun pintu pertolongannya tertutup karena ada luka yang ia goreskan di hati ayah atau ibunya. Doa orang tua, terutama ibu, adalah doa yang paling didengar oleh Allah tanpa penghalang sedikit pun. Jika Anda sedang merasa buntu, cobalah pulang dan mintalah maaf serta mintalah doa dari mereka. Seringkali satu kalimat doa yang tulus dari bibir seorang ibu mampu mengguncangkan arash dan meruntuhkan segala tembok sulitan yang sedang Anda hadapi. Jangan mencari bantuan ke tempat yang jauh sebelum Anda memperbaiki hubungan dengan pintu surga yang ada di rumah Anda sendiri. Keajaiban seringkali bermula dari bakti yang tulus dan senyum kebahagiaan yang Anda ukir di wajah orang tua Anda. Menonton video ini juga akan menyadarkan kita bahwa pertolongan Allah menuntut kita untuk tetap bergerak dan berusaha atau ikhtiar. Tawakal bukan berarti berdiam diri di sudut kamar menunggu keajaiban jatuh dari langit. Kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu. Allah memerintahkan Siti Maryam untuk menggerakkan pohon kurma agar buahnya jatuh. Padahal Allah mampu menjatuhkannya tanpa bantuan Maryam. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa Allah ingin melihat usaha dan kesungguhan kita. Gerakanlah kakimu, ayunkanlah tanganmu, dan gunakanlah akal pikiranmu. Ketika Allah melihat hambanya sedang berjuang dengan cucuran keringat di jalannya, saat itulah rahmatnya akan turun menyempurnakan usaha tersebut. Hasil akhir memang milik Allah, namun perjuangan adalah milik kita. Jangan pernah berhenti di tengah jalan karena Anda tidak pernah tahu bahwa mungkin hanya tinggal satu langkah lagi sebelum Anda sampai di garis finish kemenangan yang Anda impikan selama ini. Ingatlah kembali bahwa tujuan akhir dari setiap ujian dan pertolongan adalah agar kita semakin mengenal Allah atau ma'rifatullah. Menonton video ini seharusnya membuat kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara. Masalah-masalah yang kita hadapi adalah alat untuk membersihkan kotoran-kotoran duniawi yang melekat pada jiwa kita. Jika pertolongan Allah membuat Anda semakin dekat dengannya, maka itulah keberuntungan yang sejati. Namun, jika setelah masalah selesai Anda justru menjauh dari masjid dan melupakan sholat, maka sebenarnya Anda sedang dalam bahaya yang lebih besar. Jangan sampai kita menjadi orang yang habis manis sepah dibuan kepada Tuhan kita sendiri. Gunakanlah momentum kemudahan yang datang nanti sebagai sarana untuk lebih banyak bersujud dan berbuat manfaat. Setiap nikmat yang Anda terima akan dimintai pertanggungjawabannya, maka pastikan nikmat tersebut menjadi jalan bagi Anda untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak yang jauh lebih indah dari galaksi manapun.
Sebagai manusia, kita sangat terbatas, namun kita memiliki akses kepada yang maha tanpa batas. Menonton video ini adalah pengingat bahwa tidak ada alasan untuk merasa lemah selama kita masih memiliki iman. Iman adalah bahan bakar yang tidak akan pernah habis jika kita terus mengisinya dengan ilmu dan amal. Saat Anda merasa sudah di titik nadir, katakan pada jiwamu, "Wahai jiwaku, janganlah takut, sesungguhnya Allah bersamaku." Kalimat ini bukan sekedar kata-kata, tapi adalah getaran energi yang mampu mengubah rasa takut menjadi keberanian yang luar biasa. Lihatlah betapa luasnya alam semesta ini, betapa banyaknya planet dan bintang yang Allah urus setiap detiknya tanpa pernah ada yang bertabrakan. Jika Allah mampu mengatur triliunan benda langit dengan begitu rapi, mungkinkah Dia akan mengabaikan urusan kecilmu? Tentu saja tidak. Dia sangat peduli padamu. Dia mendengar setiap bisikan hatimu, dan Dia sedang menyiapkan kejutan yang akan membuatmu tersenyum bahagia dalam waktu dekat. Jangan lupa juga untuk selalu memohon perlindungan dari sifat lemah dan malas. Menonton video ini akan membantu Anda memahami bahwa pertolongan Allah seringkali terhambat karena kita sendiri yang enggan untuk berubah. Berdoalah agar diberikan kemauan yang kuat untuk memperbaiki diri setiap harinya. Jangan membandingkan prosesmu dengan orang lain, karena setiap orang memiliki garis start dan finish berbeda dalam ujian hidupnya. Fokuslah pada hubunganmu dengan Allah dan biarkan Dia yang mengurus pandangan orang lain terhadapmu. Ketika Anda sudah tidak lagi peduli dengan pujian atau hinaan manusia, saat itulah Anda telah mencapai kemerdekaan jiwa yang sesungguhnya. Itulah salah satu tanda bahwa pertolongan Allah telah masuk ke dalam hatimu, memberikan kekuasaan atas dirimu sendiri, sehingga Anda tidak lagi diperbudak oleh keadaan duniawi yang fluktuatif. Tetaplah tegar, tetaplah bercahaya, karena Anda adalah makhluk istimewa yang diciptakan Allah dengan penuh maksud dan tujuan yang mulia. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa menjaga hati agar tetap bersih dari penyakit iri, dengki, dan sombong. Karena hati yang kotor akan sulit menerima cahaya pertolongan dari langit. Menonton video di kanal ARS Pandangan Hidup semoga bisa menjadi langkah awal bagi Anda untuk merenung dan memperbaiki diri demi masa depan yang lebih barokah. Ingatlah selalu bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya berjuang sendirian tanpa arah. Dia adalah Al-Hadi, sang pemberi petunjuk. Jika saat ini jalan di depan Anda masih terlihat gelap, teruslah melangkah dengan lentera iman di tanganmu. Sebentar lagi matahari pertolongannya akan terbit dan menyinari seluruh pelosok hidupmu dengan keindahan yang tak terimbangkan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Teruslah berbuat baik, teruslah berdoa, dan biarkan keajaiban-keajaiban ilahi menghampiri hidup Anda dengan cara yang paling manis dan paling indah yang pernah Anda rasakan sepanjang hidup Anda. Terima kasih banyak telah menonton hingga akhir di kanal ARS Pandangan Hidup. Kami sangat bersyukur atas dukungan Anda. Jika konten ini menyentuh hati Anda, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Mari kita sebarkan kebaikan ini dengan membagikan video ini kepada teman dan keluarga. Sampai jumpa di perjalanan spiritual berikutnya. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita semua.